Kalau sudah sampai pada substansinya yang disebut ahad, ya, bukan perkara tiga tunggal jadi satu, boten, bukan. Syekh Ibnu Athaillah kalau berkata la ibsarun wa mubsarun wa basarun, ketiganya ini nama ruh, nama ain, mata, nama Allah itu sudah tidak ada. Oleh karena Mbah Adam dulu itu lupa dan lalai terhadap wanti-wantinya Allah, maka terjadilah satu pelanggaran di dalam hukum Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi ini ayat 35 surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Adam itu sudah melanggar, fatakuna minal zalimin. Ketika Nabi Adam itu tadi terjadi pelanggaran atas wanti-wantinya Allah, fatakuna minal zalimin, maka mereka namanya Adam termasuk di mata Allah itu zalim. Terjadilah terhadap kita sebagai anak putu Adam, ya. Ketika saat Nabi Adam itu melanggar aturan hukum Allah, maka surat Al-Baqarah ayat 36 terusnya Nabi Adam didupak. Apa? Didupak itu, Pak. Dari surga ke dunia itu didupak itu juga. Bahasanya diusir Allah dari surga ke dunia. Dan Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah 36 terusnya itu, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah, apa yang terjadi? Iblis itu membisikkan terhadap Adam supaya Adam itu menjadi wong sing dolim di mata Allah, seperti halnya iblis tatkala dulu disuruh sujud nang Adam tidak mau. Ben podo-podo, ngoten lho. Akhirnya Allah katakan, ketika Allah mengusir Adam itu dan Hawa, Allah katakan, kamu nanti akan tergoda oleh setan itu, sehingga antara kamu dengan yang lain itu menjadi aduun, menjadi mungsuh. Iki ya napa kronologi ini kok jadi mungsuh, Pak? Kita mengambil dan menarik dari sisi hakikat, Pak, akan terjadi. Ketika saat kita itu, Bapak Ibu, ruhaniyah ini kemasukan atau terpaesi, tergoda oleh nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah, maka ruh ini akan apa? Akan egonya akan kuat. Mohon izin Pak Kades. Gawedekne kene ya, mungkin ana sing busek dhewe kok. Di sini Allah menyertakan ruh ini dengan nafsiyah dan amarah yang tergabung di dalam sifat basariyah. Ketika ruhaniyah kita, Pak ya,
terbisiki oleh iblis, bahasa umum, bahasa pribadi iku nafsu. Sama. Apa bisikane iblis? Wa zayyana a'malahum. Amal kita, apa perbuatan yang dilakukan kita iku dianggap api. Padahal di mata Allah jelek. Perbuatan yang mana yang iblis membisiki terhadap kita itu api. Padahal sesungguhnya itu jelek di mata Allah. Pandangan manusia boleh baik, tapi belum tentu pandangan Allah itu mesti baik. Belum tentu. Bisa jadi itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lah, terlepas daripada itu, nafsu atau iblis lewat sifat basariyah ini Bapak Ibu meniupkan atau membisikkan terhadap dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikkanlah kita terkait masalah selain Allah, kehidupan, kesenangan dunia itu segala-galanya. Ketika saat ruh jatuh di dalam nafsu nafsiyah, sifat basariyah kita manusia ini di situ, maka siapapun kita, apakah ngalor ngidul nggawa serban atau ngalor ngidul nggawa apa? Nggawa pulpen, ngalor ngidul bawa cangkul dan lain sebagainya. Siapapun kita, kalau ruhaniyah sudah terkuasai oleh sifat basariyah itu, maka ruhaniyah kita itu pasti akan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika saat kita mengambil satu sikap bahwasanya bendera atau sikap argumentasi orang lain tidak baik, justru kita akan membenarkan komentar kita baik, maka disitulah akan terjadi satu permusuhan. Maka ditanamkanlah oleh nafsu terhadap kita itu yang namanya sifat hasud. Itu pasti Pak. Apa hasud? Drengki. Nggak suka orang lain sukses. Pinginnya diri kita sendiri yang sukses. Itu hasud. Riya, takabur, sum'ah, pokoknya sifat-sifat yang dicela oleh Allah itu akan bermunculan. Nah, disinilah persoalannya yang menjadikan antara manusia satu dengan yang lain pasti akan terjadi permusuhan. Walapak gak usah doa-doa, keluarga kita sendiri. Ketika suami dengan istri beda pendapat bagaimana? Mungsuhan. Si suami membawa pedoman dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebagai pemimpin, egoisme kita besar sekali. Pokoknya istri harus nganut, wis harga mati. Enggak boleh pendapat saya sebagai suami itu ditolak, sekalipun itu berat, sekalipun itu pendapat itu tadi ing mungguh istri atau anak susah untuk diterima. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu juga sebaliknya. Maka kesinkronan tidak akan pernah terjadi di dalam rumah tangga. Apalagi melebar tentang agama Pak, ya Allah, negara, antar tetangga,
Akhir terjadi seperti Rusia dengan Ukraina, terjadi antar agama di sebelah kita, tetangga kita terjadi seperti itu. Di Indonesia juga pernah terjadi di wilayah Poso dan sekitarnya. Nah, ini semata-mata sumbernya karena rohaniah kita dibisiki oleh nafsu supaya kita ngaku bener, orang lain salah. Di tingkat apapun itu, Pak, di tingkat apapun. Di tingkat apapun. Nah, terus bagaimana amriye supaya kita itu sudah menyudahi akan permusuhan ini? Maka bahasa Nabi Adam, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam kudu balik nang Gusti Allah. Artinya kita harus kembali kepada sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus masuk ke sila pertama. Niku dasar negara Indonesia nggih, Pak nggih. Terus nggih, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya gini, kita lepaskan nama-nama di dalam setiap agama punya nama Tuhan. Yang Islam Allah, ya. Yang Jawa Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Sing Nasrani Allah. Apalagi, Pak? Yang Hindu Buddha Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Macam-macam nama dari Tuhan agama masing-masing. Harus kita letakkan itu. Karena nama itu kulit, kelambi. Sedangkan substansinya, intinya adalah sing duwe kelambi utawa isi. Dengan isi itulah kita akan bisa masuk di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Wis. Kalau seluruh agama, iki ngomong agama, pendidikan agamanya itu mengarah kepada keesaan, semua masuk di situ. Maka gak ono Pak wong tukaran. Gak ada orang saling menuduh salah, gak ada. Karena sudah masuk kembali kepada Tuhan. Wad'u ila rabbika Muhammad, biar jadi rahmat segenap alam. Suruh kembali mereka, lekas kembali kepada Tuhannya. Diajak kita untuk masuk ke ranah ketuhanan, ke ranah keesaan. Akhirnya yang memakai nama Allah umat Islam sesuai pedoman di Al-Quran, kita masuk ke dalam keahatan Allah. Qul huwallahu ahad. Masuk di situ. Kalau sudah duduk di situ, bahasanya apa, Pak? Semua kata Allah kita akan menep, apa ya, menep itu cara wedang itu menep, tenang, lerep, semuanya nggak ada sifat-sifat jelek, iri, dengki, hasut dan lain sebagainya terhadap yang lain sudah tidak ada. Iki bisa dikecilkan. Oh iya, itu dimatikan. Nah niki wau pun huruf nih wau. Pun. Jadi Bapak Ibu, kalau ruhaniyah kita sudah tinggalkan sifat basariyah ya, melepaskan sifat basariyah itu, maka otomatis ruhaniyah itu akan bisa kembali dan berjumpa kepada Allah. Disitulah yang namanya maqam musyahadah, dan disitulah manusia tidak akan pernah saling
bermungsuhan. Apa nih Pak yang bermungsuhan wong ning kono pelakune tunggal? Nggih? Enggak ada. Makanya kita ada satu pertanyaan, kau ingin ketemu sing wujud yaitu Allah. Kembalilah kau kepada yang asalmu. Asal kita kan tidak wujud, Pak. Wujudnya kita merasa kita wujud sebab diwujudkan yang wujud. Selama ruhaniyah itu masih merasa diriku iki wujud sebab diwujudkan oleh yang wujud, maka selama itu rasa iman wujudnya sebab diwujudkan akan menghalangi kita terhadap sang yang wujud. Mboten saged, Pak. Lah, bisanya kita akan mohon maaf kembali tahu siapa sang yang wujud, kembalilah kita ke asal. Asal kita tidak ada, kita harus kembali tidak ada. Artinya kita jangan merasa diri kita ada. Kalau di dalam diri kita sudah yakin, sudah merasa tidak wujud, maka yang nyata wujudnya Allah itu akan nyata. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Enggak bisa. Makanya disinilah letak gak kesinkronan alias kesalahpahaman yang disebut sebagai manunggaling kawula Gusti di sini yang menjadi persoalan perdebatan itu. Pertama, ada yang menyebut dan beriman yang dimaksud manunggaling kawula Gusti maksudnya kembali kepada Allah. Kita itu bisa tunggal pada Allah, berarti ada dua unsur. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang kedua tidak seperti itu. Fananya semua apa yang tadinya merasa ada, sehingga nyatalah yang ada. Nah ini yang kedua ini. Yang kedua inilah Bapak Ibu yang bisa diterima oleh segenap kalangan umat Islam. Dengan dalil, manakala kau ingin tahu yang sebetulnya yang ada, nyatanya yang ada, kembalilah kau terhadap asalmu. Asal kita manusia tidak ada, adanya itu sebab diadakan yang ada. Hilangkan rasa ada ini. Kalau sudah kita hilangkan, maka nyatalah yang ada. Nah terus nyatanya yang ada, yang tahu siapa? Ya yang ada sendiri, bukan yang tidak ada. Masa mungkin yang tidak ada bisa melihat yang bingung boten Pak? Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Bukan persoalane apa nyawiji iku si ruh bisa masuk roh wujude Allah, bukan Pak. Bukan ya, bukan. Ada keyakinan sistem begini Pak, segitiga sama sisi, 3 in 1. Pojokan iki sama. Yang melihat, mata untuk melihat, yang dilihat. Katakan iki ruh, iki ain, iki Allah. Ada sistem segitiga sama sisi.
ruh, ain mata untuk melihat, Allah sing dilihat. Apakah yang dimaksud nyawiji itu ruh ini bisa tunggal, bisa melihat terhadap Allah lewat mata ruh ini? Ini proses. Kalau kita ngomong proses Pak, nggak apa-apa. Kalau sudah sampai pada substansinya yang disebut ahad, ya, bukan perkara tiga tunggal jadi satu, boten, bukan. Syekh Ibnu Athaillah kalau berkata la ibsarun wa mubsarun wa basarun, ketiganya ini nama ruh, nama ain mata, nama Allah itu sudah tidak ada. Seperti gini Pak, oke. Di depan saya ada meja Pak, ada meja. Selama meja ini masih ada di sini, mesti ini sore meja ono lowangane. Apa ini? Longan ya. Saya coba kalau mejanya kita ambil, mana nama longannya? Sudah tidak ada. Yang ada hanya ini. Inilah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan suatu apapun. Kau pun juga tidak bisa menyebut dengan sebutan apapun. Begitu seterusnya Pak. Ruhaniyah bisa sampai di situ kelasnya manakala ruhaniyah sudah lepas dari niki sifat basariyah. Yang duduknya sifat basariyah ada nafsiyah, nafsu dan amarah. Tanda-tandanya kalau kita itu sudah lepas iki Pak ya, ruhaniyah sudah lepas ini, sebab basyariah ini akan menghalang-halangi niki antara ruh dengan Allah bisa sampai ke sana, selalu dihalang-halangi. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Iblis atau nafsu atau sifat basariyah akan membuat ruhaniyah kita itu cinta pada selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat apa Pak itu Pak? Wa yastahibbunal hayatad dunya. Sifat basariyah ini menjadikan jenengan iki bercinta dengan hayatid dunya. Kalau ruhaniyah sudah terjebak di sini Bapak Ibu, mesti lo niki kadika alal akhirah. Bah kiai, bah santri, bah pejabat, bah rakyat, siapapun. Loh, ketika sudah terjebak di sini Bapak Ibu, kita mesti bermusuh-musuhan. Nggih. Golongan satu dengan yang lain mesti bermusuhan. Intine neka aku kan sing bener. Nyun sewu nggih, estu nyun sewu. Kita di dalam tubuh Islam itu khilaf. Madhab sampai ada 4. Ada yang sholat subuh harus kunut, engko nek lali kudu harus diganti sujud sahwi lah gitu nggih. Ada saudara kita Islam madhabi beda,
subuh gak atik kun. Lah gitu nggih. Saya nggak menyebut merek Pak nggih. Kula mboten nyebut merek. Lah ini kalau yang ditanya mana yang benar? Bingung. Kalau kita jawabnya dari sisi syariat, mboten hakikat, gegeran Pak. Sebab umpama kita menjawab, oh sing bener iku pakai kunut. Mendahno loro atine sing gak kadek kunut lah ngoten nggih. Otomatis masalahnya kalau kita ditanya mana yang benar, kita jawab misalkan yo yang pakai kunut, itu secara nggak langsung menghukumi yang gak pakai kunut itu sesat utawa gitu. Terus bagaimana keadaan saudara kita Islam yang di situ gak loro hatine yoan? Jawabin iki empun teng syariat Pak, jawabin ning hakikat. Apa? Bener karo. Lho kok iso bener karo? Kita melihat Allahnya Pak yang membikin kunut dan tidak, ya sapa ning kono? Sing imami terus kadek kunut di situ ya sapa? Ya siapa? Yang gak pakai kunut ya siapa? Loh, kalau semuanya kembali kepada Ahad, gak nok gegeran. Ya? Gak ada gegeran. Subhanallah. Inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah As-Saff kalau nggak salah itu ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang akan mengutus satu utusannya, yang itu maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, agama yang mengesahkan Allah. Loh ini nih. Agama yang mengajak ruhania sampean itu melepaskan sifat basariah. Agama yang mengajarkan pada kita untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini apa tujuannya? Liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun, untuk supaya ruhania sampean itu terlepas dari sifat basariah tadi, supaya agama sampean kali kula sing asale nggak ada pendidikan nuju ke ahad, ketunggal, iku biar ketunggal. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci beliau itu oleh orang-orang musyrik, tetap itu disampaikan. Mohon maaf Pak, saya jujur mawon, kalau saya kembalikan pribadi saya berat Pak. Saya mengatakan, mendakwahkan, menyerukan dinul haq niki berat. Itu berat. Tetapi itu semuanya karena Allah memang harus disampaikan. Yang kurasa apalagi tahun 2007 Pak, ya Allah Pak Kades kula diusir saking sumber tebu. Iya. Siapa? Kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij itu? Kaum hafal Quran Pak, hafal kitab. Lho nggih. Intinya nggak mau di wilayah saya dimasuki ajaran yang katanya manunggaling kawula Gusti Siti Jenar sesat. Ya kalau mohon maaf, ada tiga unsur nih, padahal tidak ada yang namanya ahad itu, nggak ada 3 unsur 3 in 1 nih, mboten enten. Namanya ahad itu tunggal, itu nggak ada yang lainnya.
Nek satu ada dua, ada tiga. Kalau tunggal nggak ada yang lain. Wis, pertama kita akan dibius oleh nafsu dalam diri kita masing-masing lewat hayati dunia. Wis, akhirnya terjadilah permusuhan. Demi apa? Kesenangan dunia ini ditaruhkanlah Pak umat ini untuk perang. Ditaruhkanlah gara-gara mempertahankan keduniawiyahan inilah, dipertaruhkanlah akhirnya pasukan-pasukan tentara polisi untuk perang. Kita umpama damai gula enak toyo, nggak ada korban, nggak ada yang disakiti, nggak ada yang menyakiti. Oleh karena sudah dinas oleh Allah ketika Adam disaduk Allah dari surga ke dunia, maka anak putu Adam ini disesatkan oleh nafsu atau iblis lewat hayati dunia. Pun kadang-kadang Pak, sesama saudara kandung gara-gara warisan mungsuhan. Ini ki Pak Kades iki wis paham temanku. Ya Allah, gak mungkin gara-gara disik-disikan sholat bener-bener terus gelut mboten enten gitu ya. Mesti urusan-urusan yang berkenaan dengan dunia. Wis, satu, wa yasudduna an sabilillah. Sifat basariyah, nafsu nafsiyah atau nafsu yang jelek itu lewat sifat basariyah mengajak roh. Wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi. Ojo ngaji tauhid gendeng awakmu kok. Ada yang kalimat seperti itu. Ojo ngaji ilmu tuwek, jangan ngaji ilmu hakikat wong syariatmu lho sik tipis. Gendeng-gendeng koncoku lho. Lah ono seperti itu. Iku ilmu sesat, dzalika dhalalatun. Ada yang seperti itu. Ada lagi Pak, udahlah kamu jangan coba-coba belajar hakikat. Cukup awakmu melakukan syariatmu dengan sendirinya nanti akan hakikat makrifat. Nyun sewu Pak nggih, nyun sewu sekali lagi. Menurut kulo kalimat niku adalah kalimat yang wayasudduna an sabilillah, menghalang-halangi jenengan untuk tidak ruhaniyah ini menerima dinul haq. Nyun sewu ya, pitik nek durung wayahe ngendok ditenteno ya gak iso ngendok. Wis ngeten mawon, kalau tak ngomong logika. Wong mungsuh iku wong logika. Sekarang di depan saya itu ada TV rusak. Oke. Aku nggak paham tentang ilmu elektro. Coro akal bisa ditemu mboten. Kula bisa ndandani TV rusak sementara elektro kula niku nol. Akal Pak jawab, saged? Mboten saged Pak. Mboten saged. Akal lo jawab lo ya. Sama jangan begitu. Miturut sistem bagaimana mungkin kita bisa sampai hakikat makrifat selama kita itu menolak ilmu ajaran di dalam dinul haq. Mboten saged. Padha mek wong ngenten, apa mungkin penyakit kankermu iku sembuh lah wong gak gelem awakmu nggo nang dokter dioperasi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang terjadi mesti penyakit iku tambah gede, gak tambah hilang malah tambah gede. Garakno kita itu Pak, garakno bahasa Indonesia apa? Garakno
Nggarakno kita itu kedisian pinter lho ya apa? Nggarakno. Sebab kita itu kedahuluan ngalim iki lho. Akhire minteri sing maha alim. Ini persoalannya. Sama. Ketika saat Allah itu bersabda terhadap para malaikat, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Banul Jan utawa Ajajil merasa alim, Pak. Lah apa Gusti sampean kok nyiptakno makhluk namanya manusia sebagai khalifah ning bumi? Apakah enggak cukup kami malaikat ini semuanya yang bertahmid, semuanya yang sujud bertasbih mensucikan panjenengan setiap saat dan waktu? Kan protes, Pak ya, gak setuju. Ajazil gak setuju. Malaikat jenenge Ajajil iku penasehat, Pak. Penasehat malah jur saiki penasehati Jokowi sapa? Ya sembuh wis pokoke. Iku kan paling ngalim. Kedisian pinter, kedisian ngalim, akhire minteri yang maha alim. Diseneni Gusti Allah mbek Ajazil. Ya Rob, wahai Tuhanku, apakah enggak cukup kami setiap saat dan waktu para malaikat ribuan bertasbih mensucikan jenengan? Kok yo mau bikin persoalan ndamel makhluk menungso yang dijadikan khalifah ning bumi, napa mboten tambah pertumpahan darah? Allah jawab bagaimana? Gusti Allah saking bludrek, Pak, waktu itu. Tahu bludrek ya? Wis gak tahan muring, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ajazil luwih ngerti sapa aku apa awakmu. Pun Pak, nek wis Gusti Allah dawuh kaya ngono, merotoli Pak sing jenenge apa? Belum-belum merotoli. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku iki luwih ngerti celuk-celuk katimbang awakmu. Iki Allah bahasa kasar nggih. Artinya gini, Pak. Kita akan merasa tidak ngalim. Kita akan merasa tidak bisa apa-apa. Manakala ruhaniyah ini sudah bisa kembali pada Sang Yang Tunggal. Kita akan bisa kembali kepada Sang Yang Tunggal Allah Subhanahu wa taala manakala ruhaniyah sudah lepas dari sifat basariyah. Wis kuncinya ada di situ, gampang nggih. Untuk melepaskan sifat basariyah di dalam diri kita, wis sampean praktekno mulai saat mangke sing dereng ya. Sak mampu jenengan mulai pagi sampai tekan pagi atimu gawe zikir nang Gusti Allah. Zikire ya apa? Selalu sadar yen kabeh perkara sing agawe iku Gusti Allah Sang Yang Tunggal. Urip iku pun nek wis kaya ngene maka gak pernah sampai nyalahno sing gak kadek kunut. Sing gak kadek kunut ya gak nyalahno sing kadek. Yang pakai kunut tidak akan menyalahkan yang gak pakai kunut, begitu sebaliknya. Anteng Pak, akhirnya mboten enten gegeran. Wis, Bapak Ibu hadirin, sebagai pertemuan perdana nggih, kita habis 2 bulan nggih. Kemarin pas nopo niku kok Sawal mboten saged. Wonten? Oh puasa ya. Mboten Sawal ya. Oh pas Riyadin nggih. Nggih. Dadi nggih mohon maaf, biasane kula nek mlebu Sawal niku kula mulai bakda kupat, Pak.
Krana temon dulu jadwale sakderenge kupat, sakderenge ya kupat, dadi nggih boleh 2 bulan Ramadan kali Syawal. Saiki selo mulai. Nggih, monggo itulah kunci gampang nggih untuk sampai pada Allah, gampang. Sibukno hati kita untuk bisa sampai pada Allah lewat zikir tersebut. Itulah zikir rasa, zikir sirul asrar. Lungguhe duduknya di su'aul basiro, rasa ngeyakini yen sak temene kabeh perkara kang agawe iku mung Gusti Allah. Itulah maksudnya af'alullah. Lah, kalau sudah seperti itu maka rasa ngalim mang wis gak ono, Pak. Inilah yang dimaksud Allah dalam Al-Qur'an, la haula wala quwata illa billah. Niki ilmu tuwek, Pak. Ilmu sepuh ini. La haula wala quwata illa billah. Iki ilmu sepuh. Iki dulu itu di Kasaf itu diamalkan oleh Jenderal Sudirman, Pak. Ini, Pak. Para pejuang-pejuang dulu itu ilmu kasafnya itu ketika saat perang lawan Londo iku ngilmune gini. La haula wala quwata illa billah. Cuman macane gak iso cetha ngoten. La kaula wala quwata. Wis pokoke mboten cetha. Tapi kok iso ndadekno genah. Iku sebab sing penting lakune rohaniyah itu dudu wacanane. Paham nggih? Dudu wacan, lakune ati. Lewat rasa akhirnya bisa nyawiji menyang Sang Yang Tunggal. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan. Sing penting ngaji iku walaupun titik paham terus dilakoni, nggal titik dirasakno sing tenan.